As you move towards the center, you see an open temple. A presence patiently waits for you, and as you walk toward the inward glade, you can see her pale, calm. Halo, saya Indra. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang peranan teknologi dalam pendidikan di masa pandemi. Kita tahu bahwa teknologi telah menyentuh segala lini kehidupan. Di situasi sekarang ini, teknologi semakin dimanfaatkan karena virus corona yang sedang mewabah di seluruh dunia. Indonesia pun tidak luput dari serangan pandemi ini. Pandemi yang sedang terjadi menyebabkan banyak kegiatan di berbagai bidang terhenti dan meminimalisasi mobilitas guna menghentikan penyebaran virus corona. Semua sektor terdampak oleh hadirnya pandemi ini. Salah satunya adalah sektor yang krusial, yakni pendidikan. Pandemi membatasi mobilitas dan mencegah adanya kerumunan, sehingga kegiatan belajar mengajar di sekolah pun tidak dapat dilaksanakan seperti biasanya. Sedangkan kegiatan belajar mengajar tidak boleh terhenti. Pendidikan harus tetap dijalankan mengingat pendidikan adalah salah satu tonggak keberlangsungan masa depan bangsa. Terbatas bukan berarti berhenti. Segala upaya harus dilakukan agar pendidikan tetap dapat berjalan. Memanfaatkan segala sumber daya yang ada adalah kuncinya. Teknologi adalah salah satu sumber daya yang sangat powerful dalam mendukung kegiatan belajar mengajar selama pandemi ini. Dengan bantuan teknologi, akses pendidikan dapat dilakukan secara remote atau pembelajaran jarak jauh, sehingga siswa tetap dapat belajar tanpa harus berkumpul dalam suatu tempat. Perkembangan teknologi di bidang pendidikan mampu menjadi solusi dan jawaban atas permasalahan bersama yang sedang dialami. Kelas virtual dapat mewadahi siswa dalam suatu ruangan virtual, sehingga guru akan lebih mudah membagikan informasi dan materi pembelajaran. Video conference memungkinkan guru dan siswa dapat bertemu secara tatap maya, sehingga materi tetap dapat disampaikan secara langsung atau sinkronus, tidak hanya sekedar membagikan file dan materi-materi atau asinkronus. Nah, apa saja sih yang dapat kita manfaatkan dari teknologi untuk membantu proses belajar mengajar kita di saat pandemi seperti ini? Yang pertama ada akses informasi yang luas. Tidak bisa dipungkiri, dengan teknologi, kita dapat merasakan akses informasi yang cepat dan luas. Dulu, sebelum adanya internet, proses belajar antara siswa dan guru hanya dapat dilakukan melalui materi yang ada di buku-buku pelajaran saja. Di masa sekarang ini, teknologi berperan sebagai media interaksi serta transport informasi. Terkait pembelajaran dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, berbagai macam platform disediakan dengan maksud mempermudah pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Cukup dengan ponsel pintar dan kuota internet, kamu bisa mengakses berbagai platform aplikasi belajar online yang canggih. Teknologi juga membantu peserta didik dalam memperoleh materi-materi pembelajaran yang kemungkinan tidak dapat diperoleh selama pembelajaran jarak jauh berlangsung. Dengan mengakses di berbagai macam website serta aplikasi seperti Ruang Guru, Wolfram Alpha, SlideShare, Inspigo, dan masih banyak lagi. Yang kedua, mendorong pembelajaran mandiri. Selain membuka akses informasi yang luas, pengaruh teknologi dalam pendidikan lainnya yang bisa kamu rasakan adalah proses pembelajaran mandiri. Misalnya, saat kamu merasa ketinggalan materi pelajaran tertentu, kamu bisa mengakses berbagai informasi mengenai materi pelajaran tersebut di internet. Yang ketiga, meningkatkan sifat kolaboratif. Kamu tentu setuju jika salah satu peranan teknologi terhadap pendidikan adalah mendorong sistem pembelajaran yang lebih interaktif dan kolaboratif. Hal ini dapat kamu rasakan saat kamu belajar online di masa pandemi COVID-19 ini. Saat belajar online di rumah, kamu lebih berani untuk menjawab pertanyaan dari gurumu, bahkan terdorong untuk mengajukan pertanyaan. Berbeda dengan belajar di ruang kelas, yang terkadang membuat kamu malu untuk bertanya saat ada materi pelajaran yang belum kamu pahami. Berikutnya yang dapat kita rasakan dengan adanya internet adalah memperluas batasan ruang kelas. Dengan adanya akses internet, kini lingkungan belajar tidak lagi memiliki batasan. Selain itu, hal-hal yang dapat kamu pelajari tidak hanya terbatas pada materi pelajaran saja. Kamu juga bisa belajar berbagai macam pengetahuan untuk menambah wawasanmu. Manfaat selanjutnya ada gamifikasi yang membuat belajar semakin seru. Satu lagi contoh teknologi di bidang pendidikan yang membuat proses belajar semakin mudah. Dengan mengadaptasi video game ke dalam metode belajar, gamifikasi dapat memotivasi kamu untuk semakin semangat belajar. Metode gamifikasi biasanya digunakan oleh startup pendidikan Indonesia pada aplikasi atau platform belajar online buatannya. Untuk meningkatkan minat belajar, beberapa aplikasi belajar online menyematkan animasi-animasi seru, audio, dan video mengenai materi pembelajaran di sekolah. Akan tetapi, dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini, tentu memiliki kelebihan maupun kekurangan.
Kelebihan dari pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini menjadikan pendidik maupun peserta didik saling berinovasi dan juga memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Sedangkan, kekurangan dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini terletak pada kendala ekonomi, ketidakmerataan akses internet, dan pemahaman teknologi yang belum merata. Juga menjadi kendala pembelajaran yang harus dilakukan dengan berkelanjutan agar peserta didik mampu memahami materi yang disampaikan dengan baik dan benar. Nah, itulah pengaruh teknologi terhadap pendidikan yang bisa kamu rasakan saat ini. Sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa.